warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Umi Fira Lestari dari Kota Bogor. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjadi host di kegiatan Kelor CSOC IGI Sulteng edisi spesial ke-12. Yang kali ini akan menampilkan Bapak Adrianus dari SMA Negeri 5 Palu yang akan membawakan materi pemanfaatan learning management system Canva dalam pembelajaran jarak jauh yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Muklis Alfaruk dari Sekretaris IGI Kabupaten Takalar. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Pak Muklis memandu jalannya acara ini. Silakan Pak Muklis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan selamat pagi bagi kita semua. Hari ini kita akan melaksanakan sebuah webinar yang sangat istimewa, edisi spesial ke-12 Kelor CSOC IGI Sulawesi Tengah, dengan mengangkat sebuah tema menarik yang tergolong masih baru materinya, yaitu pemanfaatan Kampas LMS dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan dipandu oleh Bapak pemateri yang luar biasa, Bapak Dr. Adrianus Teterego, atau kami biasa panggil dengan istilah Opa. Beliau, pendidikan beliau SD Katolik Palu, kemudian beliau lanjut di SMP Seminari Kasen Tomohon, kemudian di SMA Don Bosco Manado, S1 Sarjana Muda atau Bachelor Art di Sekolah Tinggi Filsafat dan Pedagogi Tineleng Manado, kemudian S1 beliau adalah Fakultas Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Tadulako Palu. Adapun keseharian beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 5 Palu. Untuk tidak membuang waktu Bapak Ibu sekalian, kami persilakan kepada Bapak Dr. Adrianus Teterego untuk membawakan materi. Silakan Pak. Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Muklis Alfaruk dari Takalar sebagai Sekretaris IGI Kabupaten Takalar. Kemudian terima kasih juga kepada host kita, Ibu Umi Fira Lestari, penanggung jawab kanal Sadar IGI, dan juga founder Virtual Coordinator Training atau founder VCT. Bapak Ibu guru seluruh Indonesia yang kami kasih dan kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan membawakan pemaparan mengangkat tema Learning Management System atau LMS Canvas sebagai aplikasi berbasis web atau e-learning pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Jadi bagaimana kita mencoba memanfaatkan beberapa fitur yang penting dalam e-learning Canvas ya, ini untuk terpakai dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, adik-adik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, e-learning atau Canvas LMS ini masih tergolong baru. Kalau kita bandingkan dengan platform berbasis web pembelajaran atau e-learning, maka kita akan mendapatkan yang paling pertama di atas adalah Moodle, ya, LMS Moodle yang sampai sekarang masih menempati peringkat 1 dunia. Kemudian kita juga bisa mendapatkan ada LMS Microsoft Teams juga. Itu Microsoft Teams juga sebagai LMS karena bersifat sinkronus dan asinkronus.
Kemudian kita mendapatkan bukan Iggy ya, sorry, Lark Suite. Lark Suite di mana ini juga masih baru, Lark Suite, di mana juga merupakan salah satu e-learning atau LMS yang sekarang lagi cukup populer, juga menggabungkan sinkronus dan asinkronus. Jadi yang dimaksud dengan e-learning atau LMS sinkronus dan asinkronus itu adalah LMS atau e-learning yang komplit. Kenapa komplit? Karena di dalamnya kita bisa membawakan semua materi, membuat tugas, membuat modul, memasukkan video dan lain-lain. Tapi sekaligus juga kita bisa melakukan video conference atau live meeting di dalam aplikasi e-learning tersebut. Kalau Moodle belum ada aplikasi e-learning, aplikasi live meetingnya, belum ada fitur Vicon atau video conference di dalamnya. Tapi Microsoft Teams ada, Lark Suite Meeting ada. Kemudian yang sekarang ini akan kita bahas adalah Canvas. Canvas ini juga salah satu e-learning yang sekarang lagi mulai trendy, menanjak, karena di dalamnya menggabungkan sinkronus dan asinkronus. Sinkronus karena ada fitur webinarnya di dalam, ada fitur video conference-nya di dalam. Tuh. Sehingga lengkaplah Canvas ini aplikasi e-learningnya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kasih, kita akan langsung melihat bagaimana ya, mudah-mudahan layar saya sudah tampil, Pak Mukhlis. Sudah Pak, sudah. Sudah di-share anunya, siapa? Ibu Adinda di-share materinya. Materi 1 Canvas LMS dan materi 2 Quiz Canvas ke kolom chat supaya juga bisa diunduh oleh peserta, karena itu bisa kita pakai, kita lihat di situ. Sempat bergabung pada webinar edisi spesial ke-12 Kelor COC 7,5. Kita akan mulai dengan membuat akun. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai e-learning Canvas ini dengan membuat akun. Silakan Bapak Ibu sekalian, di kolom chat kami akan bagikan. Santai aja ya Bapak Ibu sekalian, kita relax saja, jangan tegang. Kita santai saja. Kita akan membuat akun, Bapak Ibu membuat akun. Saya bagikan di kolom chat. Oke. Saya sudah bagikan satu alamat website, https://canvas.instructure.com/register _from_website. Silakan Bapak Ibu guru hebat sekalian untuk mengklik tautan berwarna biru muda tersebut untuk membuat untuk sign up, membuat akun e-learning Canvas. Nah, nanti sebentar saya akan mengecek apakah Bapak Ibu sudah berhasil masuk sebagai student ya. Jadi Bapak Ibu begitu masuk, Bapak Ibu yang di bagian attendee untuk mengklik I'm a student. Kita latihan dulu, nanti sebentar dalam penerapannya di sekolah Bapak Ibu bisa masuk juga sebagai I'm a teacher. Tapi untuk sekarang kita latihan, kita masuk sebagai I'm a student. Tadi sudah ada beberapa yang kami jadikan sebagai guru, dan Bapak Ibu masuk sebagai student. Ini klik yang berwarna kotak berwarna apa ini ya, berwarna
hijau muda ya. I am a student. Kalau ada yang di antara Bapak Ibu di bagian peserta, di bagian attendee yang mau masuk sebagai orang tua, boleh. Dipersilakan, diklik parent sign up here. Jadi kita latihan dulu. Sudah ada beberapa guru, ada 4 guru di dalam, 5. Kemudian Bapak Ibu yang di attendee, peserta masuk sebagai student. Barangkali ada 1-2 di antara Bapak Ibu yang ingin bergabung atau sign up, membuat akun e-learning Canvas sebagai orang tua, bisa. Ya, karena ini akun e-learning ini Canvas juga memfasilitasi orang tua bisa memonitor anaknya itu bagaimana di dalam e-learning Canvas. Ini salah satu keunggulan Canvas juga ya. Sebentar akan kodenya sudah ada. Ada kodenya, saya berikan sebentar ya. Ini kodenya. Nanti saya share kembali. Baik, kodenya, code ya. Saya mulaikan dengan ini, belum mulaikan dengan penjelasan. Saya mulaikan dengan supaya sudah siap memang akunnya duluan, baru kita mulai. Silakan Bapak Ibu yang membutuhkan kodenya, itu ada kodenya dengan huruf besar semua ya, 6 huruf TTE PWD ya. Kolom chat saya sudah bagikan. Oke. Nanti sebentar saya akan mengecek sudah berapa yang berhasil masuk sebagai student, atau mungkin ada juga yang masuk sebagai parents atau orang tua. Oke, kita lanjutkan sekarang ini. Kita akan masuk pada bagaimana kita mengelola sebuah pembelajaran dalam e-learning Canvas ini. Ya. Jadi saya akan login sebagai, nah ini saya sudah login ya, Bapak Ibu. Saya sudah login sebagai seorang guru. Dan kita sekarang sudah berada di dalam e-learning Canvas itu sendiri ini ya. Apa layar saya tampil, Pak Muklis? Tampil. Oke. Suara saya stabil, Tete? Bagus. Thank you. Nah, jadi di sini sudah ada 1, 2, 3, 4. Pak Muklis sudah berhasil, Pak, sebagai guru? Pak Muklis kan tadi orang tua. Sudah. Jadi guru, sudah. Guru, baik. Emailnya apa, Pak? Saya lihat dulu ya. Sebentar, Bapak Ibu ya. Saya masukkan dulu 1 guru lagi. Di sistem itu Bapak Ibu guru lihat. Bapak Ibu guru yang ada di attendee bisa melihatnya. Emailnya Pak Muklis? Saya chat ya. Emailnya Pak Muklis? Ya, boleh juga di kolom chat. Ditaruh. Karena agak panjang. Saya chat ke presenter. Sebentar ya. Mungkin salah kalau masih oke. Sudah Pak. Terima kasih Pak Muklis. Sudah lihat. Bapak Ibu mohon bersabar sedikit, saya masih tambahkan lagi 1 guru ke sini. Pak Muklis yang merupakan moderator saat ini dan role-nya sebagai teacher. Nanti sebentar Bapak Ibu akan masuk role peran sebagai student, ada mungkin yang sebagai orang tua ya. Kelas kelor, oke. Itu nulisnya benar, Muklisnya. Udah, saya tinggal copy paste dari chat tadi. Ini udah pending. Pak Muklis nanti dimasuk ke emailnya, Pak. Pak Muklis masuk ke email untuk accept, konfirmasi dan accept. Oh ya. Nah, ini sudah ada foto dari Ibu Harti Hali yang cantik, Ibu Ilma juga. Tete apalagi cantiknya. Saya ada receh.
Bapak Ibu guru peserta kita santai aja ya, dan peserta yang kita ikut ini kita santai sambil bercanda. Pesertanya santai, yang tegangnya kan Opa. Opa ini yang banyak pertanyaan, katanya kodenya invalid. Iya nanti saya dulu Pak Muklis. Bapak Ibu kalau chat jangan di privat ya, nanti kalau di privat yang membaca hanya saya sendiri. Bapak Ibu kalau mencet silakan tuju pada all panelis, jangan di privat. Kalau di privat hanya saya yang bisa membacanya. Seperti itu ya, karena moderatornya adalah Pak Muklis. Kalau di privat nanti Pak Muklis nggak bisa membacanya. Udah Pak Muklis, saya refresh dulu. Belum ya? Belum. Oke, kita tunggu. Oke, kita lanjut dulu sedikit sambil menunggu Pak Muklis menyelesaikan, mengaccept di emailnya ya sebagai teacher. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat isi dari e-learning atau MLS Canvas itu sendiri. Dan apabila kita sudah masuk, maka kita harus memulaikan dengan course duluan. Ya, ini course. Saya sudah membuat course tadi. Dan course-nya adalah ya ini ya, course-nya adalah kelas Keylor CLC. Kita lihat kelasnya. Ini belum saya publish, belum dipublish karena belum lengkap yang akan masuk. Kita lihat dulu. Ya, pada bagian announcement-nya ini ada di kelas. Kita masuk pada course, kemudian kita membuat pengumuman dulu. Kita membuat pengumuman, announcement. Ya. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Nah, saya masuk ke course, ya, klik course. Apabila course itu sudah kita buat, kita klik. Dan dia menuju ke recent announcement. Di announcement sudah ada pengumuman bahwa ada kelas belajar bersama Keylor CLC Igu Sulteng dengan guru-guru se-Indonesia sekarang ini. Dan kalau kita lihat apa isi selanjutnya dari announcement itu, ya. Nah, announcement itu berisi kelas belajar bersama antar Keylor CLC Igu Sulteng dengan guru-guru se-Indonesia. Dan di situ ada 2 file yang dimuat. Ya, 2 file yang dimuat, file yang sudah saya share ke, atau panitia sudah share ke panitia sudah share ke kolom chat, materi 1, ini materi 1, dan Canvas quiz materi 2. Canvas LMS materi 1, Canvas quiz materi 2. Dalam bentuk Google Slide. Kalau di sini dalam bentuk open document publish, ya. Open document publish atau open document presentation dari Meet Office, ya, yang saya muat di sini. Nah, kalau kita mau melihat, boleh diklik ini untuk melihat misalnya bagaimana modelnya sebelum kita masuk pada model assignment dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu, materinya sudah dibagikan di kolom chat oleh Bunda Adinda yang cantik. Bapak Ibu nanti boleh membaca-bacanya. Agak selamat ya. Ya, baik Bapak Ibu. Kita coba lihat materi 1. Ya. Ini ada di bagian announcement. Jadi sebelum kita mempublish course itu, kita buat pengumuman dulu, ada announcement bahwa ada begini, baru kita publish. Saya belum publishnya. Ini tampilan saya sudah tampil, Tete? Iya udah, warnanya ungu, suka. Oke, baik. Ini tampilannya, jadi presentasi dalam bentuk Meet Office atau ODP Open Document Presentation. Dan kita lihat apa yang dimaksud dengan Learning Management System atau e-learning LMS Canvas. Kita menyebutkannya dengan bukan Canvas. Kalau Canvas itu pengucapan dengan Indonesia, Canvas. Ya.
Canvas merupakan salah satu platform terbaik e-learning atau pembelajaran berbasis aplikasi web. Salah satu karena yang teratas sekarang masih Moodle, yang menyediakan dan memfasilitasi fitur-fitur untuk menciptakan pengalaman belajar yang unik bagi siswa, guru, dan juga orang tua yang bergabung. Kemudian kok hitam ini ya? Sehitam hatiku. Ya, yang hitam mungkin tampilan Google Slide. Ini bukan tampilan Google Slide ya. Ini tampilan ODP. Barangkali tampilan Google Slide dia putih ya. Jadi Canvas itu lahir dari atau dirilis oleh inkorporasi atau perusahaan yang bernama Instructure. Itulah sebabnya maka tadi kita lihat di websitenya ada kata instructor atau instruktur. Lahir pada tahun 2008 ketika dua mahasiswa, ada namanya itu pada bagian kalau saya tidak salah di sini, saya jelaskan sedikit dulu supaya tahu asal usulnya. Mudah-mudahan tampil layar saya di bagian collection ini. Saya lihat dulu. Canvas, LMS Canvas ya. Oke. Canvas instructor, ya ini dia, benar salah ya. Mudah-mudahan ini. Nah ini dia. Bukan ini, sorry, satu lagi. Instructor, bukan ini. Ada namanya di situ, nanti belakangan saya tampilkan. Kita lanjut dulu Bapak Ibu sekalian dengan tampilan slide tadi ya. Oke. Jadi ada dua mahasiswa pasca sarjana di Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat, yang merasa pada waktu itu bahwa pembelajaran online yang ada itu membosankan dan tidak komunikatif, tidak interaktif dengan guru, antar guru dan siswa, dan juga dengan orang tua. Sehingga mereka memutuskan untuk mencarikan solusi, membuat suatu aplikasi berbasis web pembelajaran yang bisa memfasilitasi interaktif antar guru, siswa, dan orang tua. Sehingga lahirlah Canvas ini ya, e-learning atau LMS Canvas ini. Maka lahirlah Canvas LMS yang resmi diluncurkan pada tahun 2011 oleh Instructure Company atau Corporation. Sampai saat ini platform ini terus memperluas dampaknya pada pasar pendidikan dan telah menjadi LMS yang paling banyak diadopsi di Amerika Utara, memberikan manfaat kepada jutaan siswa dan guru di 70 negara di dunia ini. Kemudian tahun 2010, Josh Coates menjadi CEO atau pemilik sekaligus pemimpin Instructure Company Canvas. Dan pada tahun 2014, Josh Coates memperluas jaringannya ke Eropa, Amerika Selatan, dan Australia, termasuk juga mungkin ke Indonesia, tapi kan Indonesia belum begitu terkenal. Kemudian tahun 2020 ini, Instructure Company yang mengelola atau memiliki LMS e-learning Canvas ini diakuisisi atau diambil alih oleh Thoma Bravo, dan Thoma Bravo sebagai pemimpinnya mempekerjakan Steve Daly sebagai CEO. Dan meluaslah e-learning Canvas ini sampai sekarang. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, materi ini ada di materi yang sudah share ya. Tidak semua akan saya bacakan. Logo yang resmi dari Canvas ada 3. Ya, ini yang pertama ada berwarna merah. Ada Canvas. Ini model Canvas juga ya, kalau nggak salah ya. Kalau kita lihat di Canvas mobil barangkali itu Canvas motor ya.
mirip-mirip ini ya. Kan apa mungkin itu Kanvas ada motor hubungan. apa ini? Ya, kanvas motor ya. Apakah ada hubungannya dengan itu? Saya nggak tahu. Saya coba-coba cari, saya belum dapat. Saya mau telepon Pak Thomas Bravo, saya tidak ada nomornya. Kenapa disebut kanvas? Kenapa ada pakai logo kayak kanvas ban mobil atau ban motor ini? Itu. Kemudian logo resmi kedua adalah ini dengan berwarna ini dan ada tulisan di bawah by instruction. Logo resmi ketiga adalah ini, ya. Ini 3 logo resmi yang dipakai oleh Corporation Canvas, ya. Kalau ada logo yang lain di luar ini, itu bukan logo resmi. Saya sudah pelajari, ini 3 logo resmi yang ada. Kita lanjut. Tadi Bapak Ibu sudah melihat ini dan bahkan para panelis sebagian sudah melakukan ini, ya. Sign up, ya. Nanti di sign up ini sebagai guru bisa, kemudian sebagai student nanti kalau kita terapkan di sekolah tentu kita sebagai guru sign up punya akun sebagai siswa, dan kalau ada orang tua yang ingin memantau siswanya dalam LMS Canvas ini maka silakan dimasukkan orang tua sign up di sini, ya, untuk membuat akun Canvas. Kemudian kita coba lihat apa yang terjadi kalau saya klik ini, ya. Nah ini ya, jadi tadi saya mengklik saya mengklik ini ya, saya mengklik ini link yang ada ini, maka tampil yang ini. Ini kalau kita masuk sebagai guru di sini, ini free, gratis ya. Kalau kita meminta yang sebelah kanan, ini premium berbayar. Tapi di sini semua fitur Canvas kita akan peroleh. Kita akan peroleh, ini premium berbayar. Dan di sini sekolah dan universitas sudah dilibatkan. Maksudnya kita akan diberikan kesempatan untuk mendeploy. Ada proses deploy di sini. Akun sekolah kita ke Canvas. Jadi saya kali ini hanya memberikan yang free saja, baik ke kita sebagai guru di sini atau sebagai siswa dan tadi sebagai orang tua ya di sini. Oke. Nah, sesudah kita masuk seperti ini dan selesai, kita lanjut dengan nah ini sudah tadi ya. Kita lanjut dengan Canvas student. Jadi nanti siswa itu akan loading dengan nama resmi, kemudian diklik I am a student, ya, I am a student. Kemudian lanjutkan proses seterusnya, ya, diikuti proses seterusnya. Dan sesudah guru ada di dalam membuka learningnya, sudah membuat announcement, sudah membuat course, bahkan sudah lengkap dengan assignment dan quiznya, dan semua sudah dipublish, ya, maka diundanglah para siswa melalui emailnya, atau diundang secara instan dengan cara memberikan 6 huruf kode tadi. 6 huruf kode tadi, dan siswa akan masuk. Nah, saat itu pembelajaran sudah akan dimulai. Nah, pada materi yang saya bagikan ini, jadi guru yang akan mulai membuat course atau siapa saja yang akan mulai membuat course, langkah pertama memulai Canvas adalah membuat course. Jadi harus ini. Langkah pertama memulai Canvas ya, membuat course. Karena dari course kemudian akan dibuatkan pengumumannya, akan dibuatkan assignment-nya, akan dibuatkan modulnya, dan akan dibuatkan quiz. Atau dibuatkan beberapa di antaranya, tidak semua. Course ini berfungsi sebagai kursus Anda yang mencakup berbagai fitur pembelajaran di dalamnya untuk dimaksud. Jadi, langkah pertama begitu masuk, kita sebagai guru, kita harus membuat course dulu. Sesudah itu,
Pada menu dashboard, start a new course. Ya, start a new course. Silakan nanti pada saat Bapak Ibu ingin melaksanakan pembelajaran ini, karena pas ini di sekolah, untuk melakukan ini, start a new course. Ya. Kemudian, nah, pada tampilan start a new course sesudahnya tampil nama course diisikan. Nama course-nya di sini apa diisikan. Kemudian content license. Content license ini kalau kita mau menjadikan semua orang di dunia ingin melihat, kita jadikan sebagai public, ada di bawahnya. Nanti kita lihat sebentar. Kalau kita ingin private saja untuk kelas yang kita mau ajarkan, kita taruh di sini private, copyrighted. Berarti yang bisa melihat ini bukan seluruh orang di dunia, tapi hanya yang kelas yang kita maksud, yang kita undang. Gitu. Kemudian create course-nya. Sesudah itu, ia akan tampil seperti ini, ya. Yang saya sudah peragakan tadi, ya. Course, dia akan mulai dengan announcement, ya. Assignment, ya. Discussion tidak perlu, grade jangan, kita sebentar. Kita mulai dengan announcement, assignment, ya. Kemudian mengundang siswa yang akan masuk atau guru yang akan masuk, seperti tadi saya sudah peragakan beberapa guru, ya. Kemudian kita bisa membuat quizzes. Selain assignment, tugas, kita buat quiz untuk ulangan. Kalau ini tugas, ini ulangan, ya. Kemudian ada satu juga nanti yang bagus, kita bisa masuk ke Google Drive dan masuk ke Microsoft Office akun 365 kita. Nanti saya peragakan sebentar. Dan ada video conference, ya, video conference live. Kita mau meeting dengan siswa di kelas kita, silakan di situ, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat ini dulu. Sesudah itu kita langsung lanjutkan prakteknya. Announcement adalah Anda dapat melihat semua pengumuman program studi melalui halaman ini, bahwa akan ada begini tanggal sekian, tanggal sekian. Anda juga dapat membuat pengumuman dan mengubah semua pengaturan pengumuman. Pada bagian assignments atau tugas, Anda dapat membuat dan melihat semua tugas khusus Anda di halaman ini. Anda juga dapat menambahkan grup tugas, membuat tugas, mengubah pengaturan tugas. Pada bagian diskusi, ini memungkinkan Anda untuk melihat semua diskusi yang ada dalam kursus itu yang dilakukan oleh para siswa, ya. Ada diskusinya, semacam chat lah begitu. Kemudian grades, ini adalah bagian nilai. Guru, instruktur bisa melihat dan memasukkan nilai untuk siswa di sini. Kemudian people, nah di sini yang sangat penting. Kalau tidak ada ini, tidak akan jadi e-learning ini. Suatu e-learning, kanvas pembelajaran tidak akan jadi kalau tidak ada guru di dalamnya, tidak ada siswa di dalamnya, atau juga mungkin tidak ada orang lain yang kita butuhkan. Ini harus ada. Halaman ini bisa ada, bisa tidak ada. Kemudian file ini perlu Anda muat semua yang dibutuhkan, dan batasnya sekarang ini 500 MB. Ada suara itu Pak Muklis. Siapa yang ada akun guru gratis yang kita pakai sekarang ini 250 MB saja, ya. Gitu. Kemudian ada silabus, ini bisa ya, bisa tidak ada, bisa Anda tidak buat. Itu ada. Kemudian outcomes, quiz, ini apabila Anda mau membuat ulangan. Kemudian sini modul ini bisa dibuat untuk mengontrol seluruh aliran program studi Anda dan kontennya. Ini bisa dibuat, tapi saran saya sebaiknya ini dibuat untuk mengontrol seluruh aliran program studi dan kontennya. Conference, halaman ini mungkin Anda untuk melihat semua konferensi dalam kursus. Jadi live meeting, pertemuan webinar di sini. Kemudian collaboration, kemudian attendance. Attendance ini fitur dapat mengkonfigurasi alat absensi. Ini semacam absensi, ya. Dan setting pengaturan khusus yang kita buat ini sangat penting juga. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang akan lanjutkan, ya, ke sesi
praktek. Jadi saya sekarang bukan sign up, saya sign up sih. Harusnya saya login ya. Ya. Kenapa? Ya, oke. Saya coba login ya. Jadi ini akun saya sebagai guru ya. Saya sebagai guru. Kemudian oke, saya masuk ke akun saya sebagai guru, ya. Jadi pada 2 minggu lalu atau seminggu lalu, saya juga belum lama mempelajari ini, kurang lebih sebulan belakangan ini. Itu pun belum lengkap Bapak Ibu ya, ini bukan menggurui, saya juga belajar sih. Kalau ada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengetahui, nanti bisa silakan sharing sebentar, kita belajar bersama. Nah, pada course tadi yang saya buat, sudah ini ada course 1, course 2, ya. Kemudian ini course 3. Saya lupa tadi memberikan judul atau nama course-nya. Ya. Kita lihat sekarang pada course yang tadi yang saya barusan buat. Ya. Ini belum di-publish ya, yang lain di atas sudah di-publish. Oke, ini belum di-publish. Nah, kalau kita mau publish ini oke, silakan kita boleh publish. Nah, course modul kita disuruh memilih halaman beranda khusus. Ya, halaman beranda khusus. Jadi sebaiknya kita memilih course modul, ya. Kita choose and publish di sini. Rupanya kita kan itu harus di-set awal dulu ya. Oke. Bentar. Aduan. Nah. Oke, which one? Oke, jadi kita menciptakan halaman awal dulu. Oh, Pak. Ya. Halo. Saya lihat di chat ini kebanyakan mempertanyakan kodenya invalid yang TVEPWD. Iya ya, sebentar nanti akan saya. Oh iya. Agak kembali, sebentar, sabar. Oke. Nah, sesudah kita kita publish page 1. Oke, kita masuk pada announcement. Ya, sudah. Oke, sebelumnya kita setting dulu page-nya berada di awal. Sorry ya, Bapak Ibu sekalian. Settingnya di bawah sini ya. Jadi kita akan menempatkan page itu di awal ya. Settingnya kita tempatkan page di sini boleh barangkali. Oke. Nah, saya belum belum publish soalnya ya. Bentar ya, saya lihat dulu saya. Oke. Updated. Kita masuk ke course. Section. Oke. Navigasi, kita akan tempatkan page di bagian awal. Oke. Kemudian kita akan diskusi, kita turunkan ke bawah. Kita belum pakai diskusi.
kemudian silabus kita turunkan juga, outcome kita turunkan supaya tidak menemukan rubrik kita turunkan. Nanti part kedua baru saya jelaskan ini. Conference juga kita turunkan, collaboration kita turunkan, chat, attendance, oke, ini ada sudah. Home pages, announcement, grades, people kita kasih ke atas juga boleh. Tergantung ya Bapak Ibu, pada bagian setting ini kita memindahkan. Jadi yang kita atur ini itu akan muncul nanti di course kita, dan yang kita pindahkan ke bawah atau kita hide, kita sembunyikan, dia belum tampil ya. Oke, baik, kita lihat pada halaman pages. Oke, sudah ada halaman page 1 ya. Oke, kemudian people, saya cek dulu people. Pak Muklis barangkali mudah-mudahan, oh Pak Muklis sudah ya. Oke Pak Muklis, selamat. Pak Muklis sudah berhasil masuk sebagai guru, hanya fotonya belum nampak. Oke, sekarang kita akan lihat pada announcement. Sebentar Bapak Ibu ya, mengenai kode tadi. Announcement-nya sudah oke. Nah, oke, baik, Bapak Ibu guru yang menyatakan kode invalid, coba ikuti ini. Saya bagikan ini ke kolom chat ya. Coba masuk lewat ini. Mudah-mudahan berhasil. Saya taruh di everyone Pak Muklis ya, di setiap orang bisa lihat. Nah, oke, silakan. Bapak Ibu klik yang saya baru share di kolom chat. https://k12.instruction.com register. Sesudah itu Bapak Ibu akan dimintakan masukkan kodenya, yaitu kode ini. Kalau dia masih invalid berarti ada sesuatu yang belum beres. Coba, mudah-mudahan berhasil ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi pada bagian pengumuman ini kita menjelaskan ke para siswa dan seluruh yang hadir, ini judulnya, ini filenya, ini yang harus kita klik dan sebagainya apabila memang dibutuhkan. Kalau kita sudah mau menyiapkan assignment, ya, sesudah mereka mempelajari materinya pada bagian announcement, ya, bisa juga taruh materinya di pages bisa, di announcement lebih baik karena itu bersifat pengumuman. Maka kita bisa membuat assignment, kita bisa membuat tugas di sini, ya. Misalnya, saya coba berikan, Bapak Ibu nanti tolong ditulis di kolom chat kepada everyone, tunjukkan ke everyone, atau kepada all panelists, apakah link yang saya baru berikan tadi itu valid atau tidak ya. Oke. Nah, kita sekarang pada bagian assignment, Bapak Ibu sekalian. Saya akan memberikan tugas mengenai materi hari ini. Kan course-nya adalah kelas bersama CLC dengan guru-guru Indonesia saat ini. Nah, ada materi yang telah dibagikan di bagian announcement. Ada materi yang telah saya bagikan di bagian announcement untuk dibaca. Ini sama persis dengan materi yang sudah panitia kirim ke kolom chat, sama ya. Hanya bedanya di kolom chat itu Bapak Ibu klik terbuka Google Slide-nya, lebih enak, lebih ringan. Kalau ini saya memakai Meet Office, lain sistemnya ya, gitu. Jadi bisa dipakai saja yang dibaca yang ada di Google Slide. Oke, nah misalnya saya mau membuat suatu tugas mengenai dua materi ini. Ya, saya coba masuk ke assignment, saya anggap Bapak Ibu sudah membaca atau sementara membaca saat ini kedua materi tersebut. Nah, saya akan buat assignment tugas. Oke, apa judul assignment? Kita berikan judulnya dulu. Ya, misalnya fitur pada e-learning Canvas. Oke.
Ini tugasnya ya, dengan judul tugas fitur-fitur pada learning canvas. Nah, sekarang kita akan merumuskan ya apa yang mau kita berikan pada siswa ya dalam bentuk tugas ini mengenai materi fitur-fitur pada learning canvas. Misalnya pertanyaan essay bisa, juga bisa bersifat pertanyaan pilihan ganda, itu pada kuisis nanti ya, atau hanya bersifat essay saja. Oke, misalnya saya mengatakan jawablah pertanyaan berikut dengan singkat. Iya. Ya, jawab yang dengan singkat. Misalnya, satu, fitur apakah yang Anda paling sukai di LMS atau e-learning Canvas? Ya. Dua pertanyaan saja. Yang kedua, sudahkah Anda mempunyai akun free LMS Canvas? Nanti akan dijelaskan apakah ini kenapa begini. Sudahkah Anda Anda mempunyai akun free LMS Canvas sebagai guru kah, atau siswa, atau spasinya nggak jalan ya. Sebagai siswa, spasinya udah jalan, atau orang tua. Saya punya keyboard ini bermasalah ya, kapan ketikin. Oke, ya. Ada dua pertanyaan saya berikan pada bagian tugas. Setelah Bapak Ibu membaca tadi LMS Canvas materi 1, maka ada dua pertanyaan untuk itu. Ya, fitur apakah yang Anda paling sukai di LMS atau e-learning Canvas? Kemudian, sudahkah Anda mempunyai akun free LMS Canvas, apa sebagai guru, siswa, atau orang tua? Ya. Nah, sesudah saya menuliskan, di sini kita bisa menambahkan tabel. Ya, kalau memang ada perhitungan-perhitungan, misalnya guru matematika ya, bisa tambahkan tabel di sini perhitungan. Ya. Kemudian kita bisa juga masukkan media, misalnya video, apa? Bisa juga masukkan link URL. Ya, link URL. Bisa kalau mau dihapus linknya boleh, bisa masukkan embed image ya. Embed image ini nanti kita misalnya masuk ke Google, coba ya saya berikan contoh ini sharing. Kita coba masuk ke Google dulu. Layar saya lancar Pak Muglis? Pak Muglis, layar saya tampilannya lancar? Halo? Tete? Ya. Bagus, lancar. Lancar. Suara lancar? Tayangan lancar? Lancar banget. Ya. Oke, terima kasih. Baik, kita coba lihat di sini apa namanya ya? Apa soal matematika? Itu apa ya? Matematika ya? Soal matematika. Soal akuntansi lah. Soal akuntansi 12 semester 1 ya. Oke, nah, soal akuntansi ya, ini misalnya ya, ilmu sosial. Oke. Nah, ini kan ada tautannya ini, ya. Ini ada tautannya. Kita coba lihat
tautan ini, linknya kita copy, kemudian kita masuk ke sini. Oh, ini image ya, kita harus cari gambarnya, sorry, kita harus cari gambarnya dulu ya. Jadi gambar, kembali dulu ya. Gambar, mana gambar ini aja. Oke. Nah, ini ada gambar akuntansi, soal persamaan dasar akuntansi. Kita lihat mana persamaan dasarnya ini. Mana ini gambar mana? Misalnya ini ya. Nih. Oke. Kita cari linknya ini. Ya, kita cari linknya, mana linknya ini? Soal akuntansi ya. Soal akuntansi guru. Kita lihat linknya. Nah, ini dia. Kalau link gambar agak susah didapat, kita juga bisa mengcopy link yang coba kita cobalah ini URL ya. Oke. Oke, kita coba dilewati aja nggak apa-apa. Iya, ini juga cobalah update. Nah, kalau ini berarti dia belum bisa karena tadi teks yang kita mau coba jadikan gambar belum bisa, jadi kita ambil link URL-nya ya. Jadi kita masuk ke link URL-nya, kita kopikan tadi link URL-nya ini, insert link. Nah, ini sudah ada sini ya linknya. Oke, jadi ini linknya sudah tampil. Atau kita memakai sistem HTML editor ya. Jadi misalnya kita akan coba embed image ya, embed image gambar. Kita memakai link tadi ya ke Google. Sorry. Atau ambil di image source ya, kita masuk ke Google dulu. Coba di sini saja dulu deh. Oke. Kita coba masukkan dia kalau dia mau image screen. Ah, ini dia sudah masuk ya, image screen ya, ini tadi. Oke, kita coba. Nah, ini dia. Apa dia tampilannya begini? Kita coba perbesar sedikit. Buatnya ada masalah ini, dia tidak cocok punya format ya. Nah, insert ini embed-nya, kita coba embed-nya di sini. Oke. Nggak bisa juga ini dimasukin ya. Oke, dia sudah masuk dalam bentuk link seperti ini ya. Dia sudah masuk dalam bentuk link seperti ini ya. Nah, HTML. Oke. Jadi kalau dalam masuk dalam bentuk link seperti ini, kita bisa langsung go ya. Bisa langsung go begini ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah masuk seperti tadi begini, kita tinggal range begini, kita masuk langsung go ya, langsung go dan kita mendapatkan ini ya. Jadi dia tidak perlu kita buka lagi langsung ke Google karena kita sudah buatkan linknya, sudah taruh linknya di sini ya, gitu. Jadi demikian ya. Kalau apa namanya, kita membuat menginsert atau kita mengambil dari common favorites ya.
Ini common favorites cuma agak lama dia, karena common favorites ini adalah apa namanya, semua materi-materi modul tugas assignment dari seluruh dunia, dari para pengguna atau user canvas. Di sini kita dapatkan. Misalnya kita ambil ini, nah kita sebaca bisa di sini. Oke. Nah, dia sudah masuk di sini ya. Dari Carbon dia bagaimana memakai kanvas selama penutupan sekolah dalam perguruan tinggi ya. Jadi tinggal kita klik ini ya, bisa juga kita gini, kemudian kita copy dan apa namanya go ya, kita go untuk membuka atau open link in new web atau open in new window ya, open new web. Maka dia akan terbuka di sini ya. Nah ya, dia akan terbuka. Tadi, sorry, ya, harusnya ini. Iya, kita coba buka kembali deh. Oh, dia turun ya, dia download ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia download rupanya ya dalam bentuk file PDF ya, gitu. Di download dalam bentuk file PDF. Jadi ini kita lihat di sini ada open file, berarti kita harus apa namanya membuka filenya. Ya. Oke, saya kembali ke apa namanya bagian tampilan tadi, create assignment. Nah, oke. Jadi demikian, sesudah kita membuat judul pada assignment, kita masukkan apa semua pertanyaan yang ada, baik video atau apa semua, bisa juga langsung di YouTube kita masukkan. Misalnya kalau kita malas membuat soal, langsung ada suruh pelajari ini, kemudian jawab pertanyaan di bawah ini, gitu ya. Ada link YouTube di sini. Nah, ini kok lama terbuka sih. Nah, misalnya kita mau cari akuntansi kelas 12 SMA ya. Oke. Nah, ini ya. Oke. Ada Teh Umi. Teh Umi kayak ini? Bukan. Bukan. Sedang ngajar akuntansi kelas 12 SMA. Aku SMP. Ini 12 akuntansi. Coba kita lihat apa kita embed small, bukan aku itu. embed medium, embed large. Atau saya buka dulu deh videonya. Kok tidak ada videonya? Oh, sudah dihapus videonya. Ya, videonya sudah dihapus. Oke. Oke, ya kita bisa saja kalau kita sudah dapat, kita bisa masukkan ke sini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sesudah apa namanya, saya kembalikan ke soal tadi. Jadi nomor 1 dijawab, fitur apakah? Sorry. Bapak kalau mau nyari aku itu tentang akuntansi komputer, rancangan perkiraan. Fitur apakah yang menjadi favorit Anda? Favorit Anda, ya Teh, nanti saya cari deh. Favorit Anda di LMS dan Canvas ya. Nah, oke. Kenapa jadi begini? Favorit. Bisa. Teh Umi dan teman rekan Bapak Ibu guru hebat. Rupanya keyboard papan ketik saya sudah mulai bermasalah ini. Orangnya bukan keyboardnya, jangan nyalahin keyboard. Sudah punya akun atau belum? Dibaca deh. Sudah punya akun LMS bos atau belum? Oke. Nah, jadi sesudah saya membuat dua ini mengenai fitur ini, dua pertanyaan, poinnya berapa? Kalau kita mau nilai tugas ini, kita kasih poin. Misalnya di sini kita kasih poin karena kalau benar
benarnya misalnya yang 15, bobotnya 5, bobot nomor 2 bobotnya 5 juga berarti kita kasih poin 10 ya. Nah, tugasnya itu adalah grup assignment, ya assignment aja ya. Itu. Kemudian tampilkan nilai dalam bentuk poin, ya boleh terserah. Dalam bentuk presentasi bisa, dalam bentuk komplit, lengkap tidak lengkap, dalam bentuk nilai poin, dalam bentuk letter grade artinya A minus, A plus, B, C boleh, ya. Atau tidak dinilai, not graded. Nah, nggak usah dinilai lah ya. Itu saya nggak usah nilai ya, not graded. Kemudian assignment to everyone, di assignment ke Kelor ini kan mau tujukan ke kelas ini, ya. Itu. Kalau kita assignment ke everyone, maka seluruh dunia akan melihat ini. Waduh, seluruh dunia. Seluruh dunia akan melihat. Seluruh dunia pengguna username LMS Canvas seluruh dunia. Jadi public. Jadi karena kita sudah buat kelas tadi yang sekarang ini kita masuk kelas itu, jadi kita harus teliti. Jangan sampai yang kita mau share, kita mau tunjukkan tugas ini atau modul ini atau kuis ini ke ini malah kita kirim ke yang lain. Kalau orang jadi bingung, kan? Oke, sudah benar ini. Pastikan dengan benar. Nah, ini ada student sudah masuk. Ada Ibu Evi Fitriani ya. Oke. Ada Ibu Evi Fitriani, ada Ibu Halimatus, ada Ibu Sigita, Pak Dedi. Ini benar coba dicek di Pak Muklis, dicek Ya. Udah benar ini ada Emilia Damayanti. Ini peserta yang ada di webinar kita saat ini ya. Ya. Berarti file yang saya bagikan tadi itu sudah valid ya. File terakhir yang saya bagikan tadi sudah valid gitu. Oke, terima kasih ya buat Ibu Emilia, Pak Hasdin, Ibu Septiretno, Pak Dedi Hendi, Ibu Srigita, Ibu Halimatus Saro, Ibu Evi Fitriani yang masuk sudah sebagai student ya gitu. Baik, terima kasih. Dan kemudian tugas yang tidak dinilai ini batas waktunya kapan? Nih, di sini dia Ju ya. Jadi kita ya misalnya taruh batasnya misalnya hari ini tanggal 31 jam piro. Ya, jam 11 mau jam 12 malam enggak? Kita taruh misalnya jam Ronda itu mah. Jam tanggal 31 jam berapa ya? Jam 11 saja ya? Ya. Ya, jam 11 gitu. Atau Jangan 12 malam dong, nggak tidur itu. Ini sekarang jam 11, jam 10 waktu Indonesia Bogor, jam 11 waktu Palu. Berarti jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Jam 10, setengah jam ke depan lagi nih. 10.30 ya. Itu. Kok begini jadinya tuh saya salah tadi ya 31. Kemudian jamnya di sini. Ya, oke. 10. Konsentrasi deh. Iya. 10.30 kita pindahkan PM-nya ke M ya, karena sekarang ini kan pagi dan dan. Nah, udah. Ini udah. Jadi sebentar nanti setengah jam ke depan kita akan melihat gimana ini ya. Nah, sesudah itu kalau ada yang kita mau tambahkan boleh di sini ya. Kita mau tambahkan, tapi sepertinya tidak perlu untuk kali ini. Kita save and publish. Boleh di save dulu, nanti sebelah kanan baru dipublish. Tapi kalau kita sudah mau save and publish bisa, ya. Kita misalnya kalau ada perubahan konten sebelumnya jangan lupa diklik ini, ditentang ini agar guru dan siswa yang ada sebelumnya tahu ini ada berubah, isinya sudah diubah, gitu. Tapi kalau tidak diubah sama sekali, silakan tidak dicentang. Ya, saya kan sudah ubah dari sedikit, jadi berarti saya harus centang. Baru saya save and publish. You must have, oke. Jadi kita saya lupa tadi. Ini tidak perlu ya, jadi ini saya hilangkan, tidak perlu save and publish. Oke. Jadi saya sudah langsung simpan dan publish. Nah, sudah terpublish. Ya, sudah terpublish. Ya, nanti silakan yang sudah masuk CT dengan Ibu Harti sebagai guru ya, Ibu Fatma, kok Ibu Fatma, Ibu Ilmawati, Pak Muklis,
Siapa lagi? Ibu Adinda yang sudah bergabung sebagai guru tadi, dan Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk tadi ada sekitar 15 orang kalau nggak salah sebagai student. Silakan dijawab 2 pertanyaan tadi. Ya. Gurunya juga harus jawab. Iya, maksudnya terserah, maksudnya kalau mau jawab atau tidak. Ya. Maksudnya dilihat. Aku lihat mana? Sudah lihat, sudah tampil pertanyaannya itu? Enggak. Lihat di bagian assignment. Assignment? Iya. Fitur-fitur pada e-learning Canvas. Dengar. Bagian quiz. Pak. Oke. Sekarang kita akan Apa itu dipanggil Pak Muklis? kenapa? Apa? Pak Muklis kenapa? Mungkin itu tadi settingannya jam 10.30 apa ya, Pak Iya. yang terjadi. Iya. Nanti bisa dijawab jam itu ya? Iya. Setengah 12 waktu tengah atau setengah 11 waktu Indonesia Barat. Jadi Sebentar, bisa. nanti kita lihat sebentar ya. Oke, sudah? Nggak ketemu pertanyaannya? Ada Ibu Sri Gita pertanyaannya di bagian assignment, ya? Tidak ada Pak Tapi, Tidak ada. Di assessment. Ada di assessment ada. ada. Tapi di sini hanya tertulis fitur-fitur pada e-learning Canvas. Diketik, Klik dulu. diklik itu. Nah, jadi kuisnya tentu sehubungan dengan materi tadi ya, yang ada di announcement, yang ada di pages, yang ada di announcement, yang ada di assignment, ya, pada kelas kita. Nah, kita beri nama kuisnya dulu. Fitur kembali sama, fitur e-learning Canvas, ya, dan Canvas quiz. Oke, seperti itu ya. Bapak Ibu yang sudah membaca materi mengenai Canvas quiz bisa dibuka sekarang. Bagi yang sudah membaca bisa dibuka kembali, yang belum bisa dibuka sekarang karena kita masuk pada Canvas quiz sekarang. Dan ini membuat quiz, saya kira ini sangat penting ya, karena ini untuk membuat ulangan ya. Jadi filenya di sini kita bisa lihat file yang sudah, selain link, kalau ada file yang sudah mengenai Canvas quiz dan memakai Canvas pada saat masa pandemi ya. Kalau ada gambar juga bisa ada muncul di sini nanti gambarnya seperti ini ya, yang saya sudah buat ya, layar kelor ya. Oke. Baik, kita akan membuat quiz. Nah, pada bagian ini kita sudah membuat judulnya. Dan sekarang kita buat pertanyaannya. Ini ada questions. Kita pilih question. Nah, kita buat new questions. Ya. Nah, di sini dia muncul. Multiple choice. Kita mau buat soal multiple choice, pilihan ganda. Sebentar, Pak Muklis, layar saya tampil dengan baik. Bagus. Mantap kalau begitu ya. Setelan saya yang mantap. Narsis kayak buncis. Baik, Bapak Ibu guru yang di panel ini kita bercanda ya. Ada multiple choice PG, paling greget, PG ya, singkatan jadi paling greget. Kemudian ada true false, soal benar salah. Kemudian ada soal isian singkat 1-2 kata saja. Ada isian yang agak panjang, multiple blanks, agak panjang. Ini hebatnya Canvas LMS Canvas ini lengkap dia. Jadi ada isian. Ini kalau di Google Form ini agak sulit ini dibuat ini. Fill in the blank dan multiple, apalagi multiple blank di G-Form. Wah, ini repot sekali. Ya. Multiple answers di G-Form belum ada. Jawaban berganda, bertingkat belum ada. Multiple drop downs apalagi. Matching, menjodohkan. Numerical answer, jawaban hanya bersifat angka saja. Ya barangkali matematika ya, fisika, kimia. Formula question, pertanyaan bersifat rumus. Ya.
Essay question, pertanyaan bersifat soal. Ini soal memakai rumus, ini soal yang bersifat uraian. File upload question. Jadi kita membuat pertanyaan, bukan langsung pertanyaannya kita buat, kita taruh dalam file pertanyaannya. Baru file itu kita muat ke sini. Text, no question. Jadi bersifat teks biasa, ya. Nah, kita ambil misalnya multiple choice. Oke. Ibu sekalian, poin 1, ya. Berarti setiap satu nomor poinnya 1, atau kalau mau pakai 10 juga boleh, ya. Nah, sekarang questionnya, ya. Questionnya. Enter your question, masukkan pertanyaan Anda dan pilihan kemudian jawaban, kemudian select the one correct, ya. Masukkan jawaban yang benar, ya. Jadi nanti kita akan membuat soalnya di sini, ya. Ini question ya 1, ya. Oke. Kita buat questionnya, ini pertanyaannya di sini. Multiple choice, ya. Misalnya apa ya? Fitur, misalnya semua fitur di LMS Canvas menarik, koma, kenapa jadi begini tulisan saya ini? Semua Kurang kopi. fitur, ini papan ketik ini gimana sih? Semua, oh ya, fitur di LMS Canvas menarik kecuali, kita anggaplah ada satu jawaban yang apa namanya, yang salah, yang merupakan jawaban yang harus dipilih, ya. Oke, misalnya apa, ya. Oke. Nah, bentar ya, kita lihat ya. Ini kan sudah ada soalnya kan? Berarti soal ini ada 4 atau 5 opsi pilihan. Ada satu di antara fitur yang tidak menarik. Itu yang merupakan jawaban. Yang lainnya. Oke. Jawaban, answer, correct answer. Ya. Oke. Jawaban, correct answer. Jadi sebelum kita menulis ini, kita harus tulis dulu di atas sini, ya. Apa semua itu? Satu, misalnya A. Fitur apa ya? Fitur misalnya fitur discussion, ya. B. Fitur Google Drive, ya. Oke. Masalah saya punya keyboard. C. Satu nomor ada ya, fitur Microsoft Office 365. Ada waktu tidak saya menjelaskan, ini sudah ada waktu. D. Page. Nice. Oke. Dan E, saya berikan satu contoh saja ya, mengingat waktu yang ada. E misalnya modul. Oke. Nah, jadi kita anggap misalnya semua fitur ini menarik kecuali misalnya page tidak terlalu menarik, page ini ya. Yang lain semua menarik. Oke, kita anggap jawabannya adalah D, ya, seperti itu. Jadi jawaban yang benar Anda menuliskan di sini adalah D, ya, gitu. Oke. Nah, sorry. Jawaban yang benar kita cek dulu di sini apa yang ada di sini, ya. Comments. If the students, berikan komentar kalau siswa ini menjawab jawaban benar ini, misalnya good, ya, good, kita beri komentar benar berarti, atau correct, jawabannya berarti benar, correct, baru kita klik dan ya.
Kalau jawaban yang di sini benar, yaitu jawaban D. Ya, itu correct. Nah, tidak ada kemungkinan jawaban yang lain, karena cuma satu jawaban yang diminta. Apabila ada soal yang mempunyai kemungkinan jawaban dua misalnya, ada dua jawaban benar, bisa ditambahkan di sini. Jawaban yang mungkin yang lain. Sesudah itu kita update question. Nah, maka sudah ada soalnya di sini ya. Nah, silakan di save and boleh di save. Kalau belum mau dipublish, boleh juga save and publish. Nah, sekarang kita lihat. Ya, poin 10 assignment. No, tidak ada batas waktu, belum diberikan. Everyone. Dan ini berarti diberikan kepada everyone, semua orang soal. Oke. Ini bagian yang telah dipublish ya. Nah, jawabannya ada tertulis D di sini. Ya. Jawabannya tertulis D. Oke. Tertulis D karena kita yang membuat melihatnya, tapi nanti di siswa yang kita kirim tidak akan tertulis jawaban ini. Ya. Oke. Nah, sesudah itu kalau misalnya ini udah, kalau kita klik misalnya ini, kita submit. Oke. Dan kita misalnya melihat apa namanya grades-nya. Ya. Di sini ada Aninda Perawi, belum ada ya. Belum ada yang isi ya. Sudah belum. Oke. Jadi akan kelihatan nanti apabila sudah kita memberikan dan ada yang sudah menjawab. Nah, oke. Nah, misalnya di sini Adinda Parawi belum, ya. Oke. Alimatus juga belum. Oke. Kita lihat yang lain. Sugeng juga belum. Nanti di sini akan tampil. Ya. Akan tampil, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan ke bagian selanjutnya, ya. Sudah kita membuat quiz. Opa, Ya, halo. mungkin waktunya Opa 5 menit supaya ada waktu untuk yang Ya, itulah makanya saya lanjutkan. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian memang membutuhkan waktu. Makanya ada bagian kedua part 2. Nah, di sini ada Google Drive dan Office 365. Ya. Kenapa disebut bagus? Menurut saya pribadi bagus. Karena Canvas e-learning ini memasukkan Google integrasi terintegrated dengan Google Drive dan Office 365. Ya, jadi kita ambil contoh Google Drive. Kita klik Google Drive. Nah, jadi Bapak Ibu, LMS Canvas begitu kita klik Google Drive akan langsung mengarahkan ke akun Google kita yang sedang aktif saat ini. Pada saat kita membuka Canvas, akun Google Drive kita, akun Gmail kita yang sedang aktif, itu yang dia buka. Nah, yang saya yang aktif adalah ini, akun saya sekarang. Itu jadi kalau akun aktif, dia cari, dan dia kemudian kalau ada beberapa akun Gmail yang aktif, dia akan mencari akun Gmail di mana Bapak Ibu membuat akun Canvas-nya. Nah, saya membuat akun Canvas sebagai guru pada Gmail ini. Ada beberapa Gmail saya terbuka, tapi dia memilih ini karena akun Canvas saya buat dengan Gmail ini. Inilah caranya menyaring. Nah, jadi misalnya, ya, pada Google Drive itu dia langsung arahkan kita ke materi atau file yang kita pernah buat dan simpan. Contoh, kalau CLCC, ya pada akun saya ini di Drive, ini materi Keller edukasi, kita open langsung, ya, terbuka materinya. Jadi tidak perlu kita masuk ke akun kita, langsung dia sinkronisasi, ya, dia langsung dia langsung integrasikan, ya. Kemudian kembali ke root, ke akarnya, ada sadar IG. Ya. Di sini sadar IG, ada bincang-bincang dengan ketum IG. Kalau semua IG Drive-nya,
Coba lihat, ini videonya hampir 2 jam, ya. Begitu cepatnya Canvas membuka drive kita, ya. Inilah suatu integrasi yang saya lihat sangat bagus, yang saya lihat mungkin belum sepenuhnya dimiliki oleh e-learning LMS yang lain. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah Office 365. Oke, kita masuk ke Office 365. Nah, Bapak Ibu masuk ke sini harus memiliki akun Microsoft Office, Microsoft 365 ya. Jadi kalau dia Microsoft Office 365 yang free personal tidak bisa masuk di sini. Jadi Canvas e-learning sudah men-setting betul bahwa hanya bisa masuk yang punya akun guru inovatif, akun sang pengajar, akun ig.or.id. Oke, saya coba masuk dengan akun ig saya ya. Tidak perlu kita masuk ke Microsoft, langsung di sini. Ini ada akun ig saya, ada akun sang pengajar, saya masuk ke akun ig saya. Mudah-mudahan saya tidak lupa passwordnya ini. Sudah lama tak bukan. Aduh. Pak Hai, minta tolong Pak Hai kalau tidak terbuka ini Pak Hai. Oh, syukur. Terbuka ya. Rupanya Pak Hai mendengarkan permintaan tolong saya. Oke, kita lihat. Jadi dia akan langsung mengarahkan ke file kita. Ke file akun Drive ya, OneDrive. Kalau di Google kan Google Drive, kalau di Microsoft Office OneDrive. Tidak ada file yang saya buat di sini, tidak ada. Jadi saya tidak bisa mengeksplor. Saya keluar dulu, saya coba cari satu akun. Oke, baik, saya login kembali. Hebatnya dia langsung masuk ke file yang kita buat. Jadi dia tidak perlu lagi, kita tidak perlu repot-repot mencari. Saya masuk ke akun Office 365 sang pengajar saya ya. Apa ini? Sorry, bentar Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak salah ini dari saya. Saya sudah lupa. Oke, sorry. Oh, salah. Sorry, salah. Udah lama tidak dipakai, jadi begitulah. Sesudah ini kita selesai ya. Mudah-mudahan tidak salah lagi. Supaya saya tidak ada repot mencari lagi. Oke. Masuk. Akun Office kedua saya. Ada 4 akun Office, tapi 2 yang saya muat. Nah, dia langsung arahkan ke OneFiles, OneDrive di sini, dan ada dokumen di sini. Oke, kita lihat misalnya ini ya. Ada 2 sempat dokumen tanggal 11 Juni, dokumen webinar. Jadi kita langsung klik masuk ke dokumen. Oke, sesudah kita masuk ke dokumen ini, kita bisa langsung mengarahkan ke yang lain. Dia akan tampil, ya. Oke, dia akan tampil dan kita bisa masuk ke bagian-bagian yang lain yang ada di sini. Ada Word, apa semua. Ya. Jadi kalau tidak terbuka dokumen begini, nah kita masuk ke Teams, apa semua, dan lain-lain. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian agar tidak sedih saya. Nanti ada part 2-nya bagian keduanya. Terima kasih Pak Muklis. Oke, makasih banyak Pak. Bapak Ibu sekalian, kita masuk di bagian kedua yaitu sesi tanya jawab. Di kolom chat. Oh ini tadi pertanyaan mungkin sudah terjawab ya Pak. Cara mengirim jawabannya bagaimana? Kalau misalkan ada kuis ini. Sudah tadi jelas? Iya, tadi sudah.
Oh iya. Ya, dikirim, disubmit ya, ada di submit di bawah dan itu akan masuk ke bagian grade, bagian grade. Cuma tadi karena belum ada yang menjawab, maka belum ada yang masuk. Nanti Bapak Ibu bisa explore lebih jauh di sekolah, di rumah masing-masing pada saat pembelajaran. Ada bagian duanya nanti, mudah-mudahan tidak terlalu jauh waktunya dari sekarang. Terima kasih. Iya. Atau Pak, kita masuk di pertanyaan langsung yang raise hand. Pertama kita ke Ibu Endang Asrianti. Umi. Bu siapa? Bu Endang. Silakan. Ibu Endang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bergabung. Terima kasih Pak Muhlis. Saya cukup menarik sekali ini kanvas ini. Saya mau tanya, adakah batasan berapa jumlah peserta course yang bisa dimasukkan, Pak? Yang kedua, apakah harus didaftar, harus ada akunnya siswa itu atau gimana, Pak? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Ibu siapa ya? Ibu Endang, Pak. Endang, Pak. Bagus, Ibu. Batasan course tidak ada pesertanya. Kalau kelasnya Ibu 36, ya 36. Sama dengan guru yang tidak ada batasan. Ya. Jadi 100 pun bisa, tapi saya kira kalau sudah 100 juga sudah terlalu banyak ya. Tapi tidak ada batasan untuk itu sebenarnya. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Apakah semua siswa harus punya akun, Pak? Ya, sebaiknya punya akun. Ya, sebaiknya punya akun. Yang tidak punya akun bisa saya share lewat cara seperti tadi yang kedua itu ya, yang saya share di kolom chat yang langsung register. Tapi itu tuh dia nanti kemudian dia akan masuk ke akunnya nanti, agar bisa melihat semua fitur-fitur yang ada. Sebaiknya setiap siswa memiliki akun e-learning Canvas. Demikian. Terima kasih banyak, Pak. Selanjutnya kita ke Pak Saleh. Pak Saleh, sebentar. Halo Pak Saleh. Ya Ibu, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ibu yang ingin saya tanyakan di sini Pak, untuk apa? Memori yang ada pada ini Pak. Apakah dia mempunyai memori atau tidak Pak? Apa Pak memori? Maksudnya? Kalau ke OneDrive dan apa itu? Google Drive begitu Pak? Oh iya. Yang tadi sudah ada Google Drive. Jadi LMS Canvas ini terintegrasi dengan Google Drive dan terintegrasi dengan Microsoft Office 365 yang resmi ya, bukan yang free. Kemudian terintegrasi juga dengan lain-lain, cuma saya belum tampilkan di sini karena waktunya jelas tidak memungkinkan. Nanti part 2 kita akan kaji semua itu, mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita klik langsung masuk seperti tadi. Langsung kalau kita klik Google Drive, dia langsung arahkan ke akun kita yang memiliki akun Gmail kita yang memiliki akun Canvas itu, dan langsung diarahkan ke filenya. Karena yang kita butuhkan kan ada file, semua informasi di file. Dari situ baru kita explore ke bagian yang lain. Demikian juga di Teams, di Microsoft Office 365, dia langsung masuk ke OneDrive. Kalau tadi masuk ke Google Drive, sekarang masuk ke OneDrive kalau di Microsoft Office. Jadi kalau kita belum pernah suatu akun Office 365 kita belum pernah punya file, maka seperti tadi yang akun IG saya kan saya belum pernah buat file itu. Saya sudah explore tapi tidak pernah buat file sehingga kosong. Nah, tadi saya masuk ke akun 365 saya yang sang pengajar, ada file di situ. Saya klik, masuk, dan dari situ saya bisa explore ke yang lain. Bisa berpindah ke fitur-fitur yang lain. Demikian Pak Saleh, terima kasih, pertanyaan bagus. Pak, berarti dia tidak mempunyai memori penyimpanan Pak? Iya. Oh, maksudnya begini Pak, begini maksudnya Pak Saleh nih, dia kirain ini juga seperti fungsinya Google Drive bisa menyimpan, tapi
pasal ini ini ceritanya terlink ke sana, bukan tempat penyimpanan, tapi Ya, terlink. dia terlink. Artinya dia terpisah, tetapi dia terlink ke aplikasi lainnya, bisa berhubungan. Bukan Kampas ini sebagai menyimpan, enggak. Tidak disimpan di Canvas, tetap disimpan di G Drive atau di 365. Cuma Canvas mengintegrasikan linknya ke sana. Jadi cepat kita masuk, cepat kita operasikan. Itu. Ya. Bagaimana pasarnya? Iya. Langsung banyak pasarnya. Selanjutnya Pak, kita ke kolom chat. Ini ada Bu Nur Hasni. Apakah satu akun hanya dapat digunakan untuk satu peran saja? Misalkan sebagai guru, atau jadi kalau misalkan mau jadi orang tua dia harus pakai akun lain atau gimana Pak? Ya, benar. Satu akun untuk satu row, satu peran. Jadi saya misalnya sebagai guru sudah punya akun, sudah 2 akun. Setiap akun emailnya masing-masing. Kita buat akun guru yang kedua harus email yang lain pula. Kita masuk sebagai siswa, kita harus pakai email yang lain. Masuk sebagai orang tua juga, kita pakai email yang lain. Jadi berbeda-beda. Masing-masing satu peran, gitu. Makasih, bagus pertanyaannya. Oh ya, selanjutnya kita ke kolom chat. Silakan raise hand atau menuliskan di kolom chat yang ingin bertanya Bapak Ibu. Coba lihat. Di kolom chat nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Cuma banyak pertanyaan yang menyangkut yang tadi, yang link. Yang nggak valid ya? Iya. Tapi sudah dijawab oleh Opa. Ya, Oh, terima berarti kasih. ini nanti bisa dipakai untuk telekonferensi juga ya? Bisa, tadi bagian kedua, part kedua saya peragakan. Oh, iya. Bisa sebagai teleconference, live meeting. Pakai waktu ya Pak? Kayak ada batasan waktunya ya? Tidak ada unlimited. Wah. Ya, Hebatnya Canvas, seperti kayak Google Meet yang hanya 10 menit. unlimited waktunya. Wah, mantap. Pertanyaannya apakah bisa dipakai untuk anak TK katanya? Gimana Teh? Ada pertanyaan itu di kolom chat. Oh ya, ada pertanyaan dari Bu Halimatus Sohra. Apakah ini aplikasi bisa juga digunakan untuk anak TK, Pak? Oh, sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Karena ini lebih cocok untuk K-12 and High Education Universities. K-12 artinya SMP dan SMA. High Education artinya universitas. Sebaiknya untuk TK dan jangan. Kalau SD bagaimana Pak? Nggak bisa juga kalau SD? Sebaiknya tidak. Karena K-12, K-12 itu hanya untuk SMP dan SMA. Oh iya. Pertanyaan berikutnya Pak dari Ibu Sri Gita, bagaimana melihat jawaban siswa? Jawaban? Siswa. Oke. Berarti saya harus share screen ya. Silakan. Baik, sudah tampil layar Pak Muklis? Sudah. Oke, kita lihat sekarang pada course, all courses. Kita lihat di sini di understanding vocabulary, mudah-mudahan ini yang sudah saya buat kali lalu, bukan yang tadi ya. Dan kalau nanti hari H diterima ambil waktu rekening BPD itu 2 juta. Ada suara api nih. 2 juta, asik. Oke, kita lihat sekarang. Saya pernah buat course kali lalu, nouns, kita lihat dulu ya. Sebentar, dia masih membuka, download. Oke, coba kita lihat di grade-nya. Mudah-mudahan ada di grade-nya sini. Course 2. Nah, ini dia tampilan saya. Sudah. Jadi dia di grade, di bagian grade ya. Bagian grade ini. Sudah terlihat Pak Muklis? Sudah. Ya.
Ini saya sudah terapkan ke beberapa siswa saya kali lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu ya. Saya Lamsa, ya, menjawab dari 50, hanya 20 yang didapat, ada 30. Dan assignment-nya ini persentasenya, ya. Ini nilainya sudah. Ibu siapa tadi? Ibu, ini nilainya sudah, total nilai ya. Ini. Oh ya, Ibu Sri Gita. Ya, ini sudah nilainya, totalnya ini. Tuh. Oke, display as point. Kalau kita mau display as point boleh, ya. Tapi warning, ya. Student will also see. Student juga akan melihat hasil nilai mereka sebagai poin. Kalau kita nggak mau mereka melihat sebagai poin, hanya sebagai persentase, tentukan yang tadi. Tapi kalau kita mau mereka juga poinnya, are you sure? Oke, continue. Ya, kita continue. Dan inilah 20, 20, 30, 40, ya. Tapi tidak, saya lebih suka memakai persentase supaya siswa tidak terlalu kecewa lihat hasilnya. Kalau begini kan masih mendingan dilihat daripada yang tadi, ya. F, B plus, ya. Jadi inilah penilaian yang ada di LMS Canvas. Demikian Pak Muklis. Ya Pak, terima kasih banyak. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom chat atau langsung raise hand. Ada yang raise hand-nya. Saya lihat di kolom chat sudah tidak ada pertanyaannya. Iya. Ibu Enda, mungkin teman-teman masih mencoba, mungkin pertanyaannya mungkin di sesi berikutnya ya Opa ya. Iya, ya. Rata-rata Pak, pertanyaannya mengarah ke yang tadi, yang apa namanya, Pikonnya ini. Mereka ya. pernah, karena ada Opa tadi katakan tidak unlimited ini. Yang ya. ada yang komentar, mungkin ini bahkan lebih bagus dari Zoom kalau unlimited. Ini ada yang komentar. Sepertinya begitu kalau jadi dengan baik. Banyak penasaran Opa di sana. Rasa penasaran. Yang di part 2 ini banyak penasaran. Part 2 akan kita kaji, mudah-mudahan bisa jadi. Ini ada yang nanya Opa, Bu Wiwi. Ya. Mukli coba lihat ada Bu Wiwi. Oh, bisa nggak dibuka di HP? Yang akun free ini di HP ada. Jadi coba saya share screen dulu ya. Nanti saya jelaskan sedikit. Kita akan melihat apa namanya? Opa? Ya. Apakah aplikasi ini sudah ada aplikasinya di Android ya? Kayak di yang lain? Silakan dicari di Android aplikasi LMS Canva. Oh ya. Yeah. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa di-share ke siswanya link atau nama aplikasi di Androidnya. Ya, LMS Canva as teacher sebagai guru dan as student sebagai siswa. Jadi kalau kita siswa di handphone bisa buka lewat itu. Jadi intinya apa? Kalau misalkan di akun saya sebagai guru, saya mau jadi siswa, saya pakai email lain ya? Pakai email lain. Role-nya perannya sebagai siswa harus dengan email lain lagi gitu. Karena tidak mungkin kan satu email kita berperan. Ya, Canva sudah membuat supaya tidak terlalu komplikasi, tidak campur bau. Jadi satu email, satu role. Kalau kita mau beralih ke role lain, harus email yang lain supaya tidak tindih. Tidak tindih begitu. Oh iya. Ibu Liwik Hidayati, ini ada yang bertanya, apakah siswa perlu download APK Canva? Bisa download, bisa juga pakai web browser saja Pak ya? Ya, bisa juga seperti tadi, pakai web register tadi yang saya bagikan lewat 6 kode tadi. Di HP juga bisa diterima di HP. Bahkan lebih enak itu di HP daripada kita pakai aplikasi. Karena kalau aplikasi kita harus masuk lewat QR code. Oh iya. Kita harus pakai QR code. Boleh tidak pakai QR code, tapi kita harus sudah mengatur akun sekolah kita yang sch.id. Kita sudah daftarkan ke Amerika, ke Kanvas Amerika. Baru dia buka, itu agak repot. Nah, cara kedua pakai QR code. Nah, belum semuanya, kasihan kan orang terbiasa memakai QR code. Jadi cara kedua yang saya pikir baik, yaitu seperti yang sudah saya share di kolom chat tadi. Apa tadi kok tidak salah saya share ya?
Saya share linknya, kemudian itu k2instructor.com register, kemudian ada 6 kode. Tinggal masuk lewat itu. Gitu. Di HP bisa masuk juga seperti itu. Terima kasih Pak Muklis. Oh ya, terima kasih banyak Pak. Ini sudah tidak ada pertanyaannya, Teumi. Ada Pak Dedi Handoko, resen. Resen. Dedi, oke. Ada Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Oke, terima kasih. Ini saya mau tanya, saya tadi masuk sebagai siswa. Setelah saya buka itu apa namanya, apa yang Bapak kirimkan itu tidak bisa dibuka, Pak. Hanya kelas kelor saja yang masuk. Untuk yang lainnya tadi apa nggak dikirim ya? Terus kemudian yang kedua, nanti kalau siswa mau mengirim balik tugas yang kita berikan, bagaimana caranya? Iya, yang pertama Pak Dedi sudah klik tadi di kolom chat https k12instructor.com register, kemudian masukkan 6K huruf kodenya, sudah? Iya, sudah. Saya sudah masuk sebagai siswa ini. Ya, kemudian yang Bapak share itu tadi nggak ada yang share apa ya? TT barangkali menjawab pertanyaan tadi nggak bisa karena saya nggak dapat apa, ini hanya kelas saja yang coba saya mau lihat tampilan Pak Dedi. TT barangkali bisa naikkan Pak Dedi ke panelis dan bisa share screen. Iya, sebentar. Bentar ya. Pak Dedi di mana Pak Dedi? Bentar. Jadi Pak Dedi resen lagi dong. Oke. Oke, saya naikkan ya Pak, bentar. Silakan Pak. Diarahkan Pak Dedinya untuk share screen. Iya, sebentar. Ih, tak sabaran banget. Udah, silakan. Kebetulan Pak Dedi memakai laptop ya, bagus ya. Nggih. Silakan Pak Dedi tampilkan apa yang Bapak sudah sampai di mana tadi. Saya share dulu ininya. Ya. Ini saya masuk sebagai siswa. Tampilannya seperti ini. Ya, coba Bapak share dulu. Bapak share di layar Pak, di layar Webex ini. Iya. Supaya saya tahu persis apa yang menjadi kendala sama Bapak, gitu. Kalau saya tidak melihat langsung ya. Nah ini, jadi tampilan saya cuma seperti ini. Jadi yang Bapak tadi bikin pertanyaan apa itu saya nggak bisa, jadi nggak bisa jawab gitu. Begitu. Coba Bapak klik kembali di course, di dashboard dulu. Di dashboard. Ya, coba. Ya, sudah apa tampilan? Dedi tadi sebagai murid, sebagai guru. Sebagai murid. Kalau murid ya nggak ada tampilan gurunya Pak, akan berbeda. Iya. Tadi enggak, maksud saya kan tadi Bapak nge-share untuk kan bikin soal terus bikin pertanyaan. Nah, kan ada 2 pertanyaan itu tadi kan suruh jawab. Itu hanya di-share ke guru saja atau ke murid gitu tadi? Pertanyaannya tadi itu tidak diteruskan jawabannya. Saya tidak publish Pak jawabannya. Oh, nggak dipublish. Iya, nggak dipublish. Yang saya publish tadi yang 1 nomor pertanyaan pilihan ganda kalau nggak salah. Ya. Coba Bapak klik di course. Iya. Ya. Makanya yang ini yang muncul cuma ini saja. Jadi pertanyaan yang Pak publish itu nggak ada muncul. Mau publish Pak, tidak dipublish. Saya tidak publish tadi. Oh, tidak publish ya? Iya, tidak. Kalau saya publish, di situ tertulis yes, Bapak akan bisa klik ini. Oh, gitu. Oke. Ya. Tapi sudah bagus. Nggih. Yang kedua, seandainya ini kan ini sudah dipublish, terus kita memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Nah, nanti anak-anak mengembalikan jawabannya ke kita itu bagaimana anak-anak membukanya ini? Oh, enggak perlu Pak dikembalikan. Sistem otomatis dari Canvas, begitu anak-anak menjawab langsung muncul di grade Pak.
Oh begitu, nggih. Ya, langsung muncul di grade nilai. Berarti Oke. nggak kayak Google Iya, Classroom enggak. yang Google harus Form itu ya, tidak seperti gitu Google ya. Form itu. Ini Harus. makanya saya memilih mempresentasikan apa namanya Canvas ini karena ada beberapa sistem otomatis yang dia pakai di dalam. Oke. Oke. Jadi dia tidak perlu siswa jawab, yang penting dia sudah jawab langsung terkirim dengan sendirinya itu. Tinggal kita lihat hasilnya pada grade, nilainya pada grade. Oke. Itu Pak. Oke, Akan oke, memuaskan ya Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Sangat bermanfaat ini ilmunya. Sama-sama. Terima kasih Pak Dedi ya. Oke, sama-sama. Baik, silakan Pak Muklis. Pak Muklis, Iya. Waktu kita sampai jam berapa ya? jam 11 Indonesia bagian Bogor. 6 menit, 6. Oh, tinggal 6 menit ya. Ini sudah tidak ada kayaknya nih. Kesimpulan. Oh ya, Opa, silakan memberikan closing statement atau kesimpulan dari webinar kali ini. Ya baik, terima kasih banyak Pak Muklis, Tete, dan guru-guru hebat yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya sangat senang, pertanyaannya bagus-bagus, apalagi pertanyaan dari Pak Deli Handoko. Sebaiknya pertama kita memang memakai laptop. Kalau kalian terpaksa kita harus memakai handphone, kita pakai handphone. Yang kedua, nanti ada lanjutan part 2, bagian kedua dari e-learning LMS Canvas ini, di mana akan saya tampilkan, saya berbagi, kita belajar bersama ya, fitur-fitur yang lain termasuk fitur video conference, live meetingnya, yang sampai sekarang saya lihat durasinya unlimited. Kita bisa setel 5 menit, bisa setel 1 jam, bisa setel 12 jam, unlimited, terserah kita setelnya di mana. Yang ketiga, saya juga baru belajar ini, belum sebulan. Cuman setelah saya lihat, ini menarik karena terintegrasi dengan baik, sinkronus dan asinkronus, terintegrasi dengan Google Drive, secara cepat dia langsung menghubungkan, apalagi terintegrasi dengan Microsoft 365, Microsoft Office 365. Ya, hanya pada Canvas ini kita hanya bisa masuk ke Office 365 dengan akun kita yang memang akun Office 365. Kalau kita pakai akun Office 365 yang free, personal, tidak bisa ya, gitu. Kalau di Microsoft Office sendiri, bukan di Canvas, di Microsoft Office sendiri, kita bisa mengeksplor Teams dan lain-lain dengan akun Office free personal kita. Bisa, tapi di sini tidak bisa, memang harus akun seperti ig.go.id. Saya bangga saya mempunyai akun Office 365 ig.go.id dari Pak Hairudin. Saya bangga, makanya saya tampilkan yang pertama itu. Yang kedua, sangpengajar.com, ada juga guru inovatif, ada juga satu yang saya tidak munculkan di sini. Demikian saya kira, semoga membantu ya, dipraktekkan Bapak Ibu. Nanti ada bagian kedua, dipraktekkan di sekolah. Nanti ada bagian kedua, part 2, nanti bisa dilaporkan bagaimana Bapak Ibu menerapkannya di sekolah, di mana keberhasilannya, di mana hambatannya. Terima kasih banyak atas semua bantuan yang ada, ya, baik dari panitia, Umi sebagai host, kemudian Pak Muklis sebagai moderator, dari rekan-rekan panitia Kelor, ada Ibu Adinda, Ibu Atiari, Ibu Ilma, dari afiliasi sadar igi lainnya yang sempat bergabung ada Ibu Herlina Ohi. Ibu Herlina Ohi kok nggak dinaikkan ke atas ya? Tetap di bawah, kasihan. Baru masuk Pak. Ya, terima kasih ya. Khususnya saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you very much kepada Bapak Ibu guru hebat di bagian attendee yang telah meluangkan waktunya pada hari Sabtu pagi untuk bergabung di belakang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Demikian Pak Muklis. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Edisi spesial 12 Kelor CSOC IG Sulawesi Tengah berjalan dengan sukses dengan mengangkat sebuah tema yang sangat-sangat menarik, bahkan baru menurut saya,
yaitu pemanfaatan kampas LMS dalam pembelajaran jarak jauh. Insya Allah materi ini akan dibagi menjadi part 2 ya Pak? Iya. Waktunya kami akan share kemudian. Di part 2 ini akan sangat menarik karena akan membahas termasuk salah satunya yaitu penggunaan telekonferensi di kampas itu sendiri. Demikianlah Bapak Ibu webinar kita kali ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada host kita Teh Umi Lestari dari Bogor. Silakan Teh Umi. Baik, terima kasih Pak Muklis. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah kegiatan Kelor CSOC IG Sulteng edisi ke-12 spesial dengan judul pemanfaatan Learning Management System tanpa dalam pembelajaran jarak jauh. Terima kasih Pak Adrianus atas materi kerennya. Kami tunggu di part 2-nya. Saya Umi Tiralustari dari Kota Bogor undur pamit. Kita ketemu lagi nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.